Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang respon imunitas tubuh terhadap agen infeksi bakteri. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Karlis Rambukasi dengan NIM 238110043 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marta Diaran Putri Gelu dengan NIM 238111020. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasita Mengaka dengan NIM 238111022. Perkenalkan, nama lengkap saya Jessica Elsa Pokol dengan NIM 238110041. Perkenalkan, nama saya Maria Magumaka dengan NIM 238110023. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprila Sudranki dengan NIM 238110008. Perkenalkan, nama saya Patricia Rambohal Tanitir dengan NIM 238110031. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada pengertian sistem imun. Sistem imun merupakan sistem koordinasi respons biologi yang bertujuan melindungi integritas dan identitas individu serta mencegah invasi organisme dan zat yang berbahaya di lingkungan yang dapat merusak dirinya. 3 fungsi utama dalam sistem imun. Yang pertama, suatu fungsi yang sangat spesifik, yaitu kesanggupan untuk mengenal dan membedakan berbagai molekul, target sasaran dan juga mempunyai respon yang spesifik. Yang kedua, kesanggupan membedakan antara antigen diri dan antigen asing. Yang ketiga, fungsi memori, yaitu kesanggupan melalui pengalaman kontak sebelumnya dengan zat asing patogen untuk bereaksi lebih cepat dan lebih kuat daripada kontak pertama. Yang berikutnya 7 komponen innate immunity. 1. Pemusnahan bakteri intraseluler oleh sel polimorfonukuler dan makrofag. Kedua, aktivitas komplement melalui jalur alternatif. 3. Dekranulasi sel NAS yang melepaskan mediator inflamasi. Yang ketiga, protein fase akut, kreativitas protein yang mengikat mikroorganisme selanjutnya terjadi aktivitas komplement melalui jalur klasik yang menyebabkan krisis mikroorganisme. Yang berikutnya, produksi interferon alfa oleh leukosit dan interferon beta oleh fibroblas yang mempunyai efek antivirus. Yang berikutnya, pemusnahan mikroorganisme ekstraseluler oleh sel natural killer melalui pelepasan granula yang mengandung perforin. Yang terakhir, pelepasan mediator isonufil seperti major base protein dan protein katilonik yang dapat merusak membran parasit. Imunitas spesifik. Imunitas mekanisme ini terdiri dari 2 bagian, yaitu imunitas humoral dan cardiac immunity. Yang pertama, imunitas humoral. Produksi antibodi spesifik oleh sel infosit B. Yang kedua, mediated immunity. Produksi sitokin serta jaringan interaksinya. Sel sitotoksik matang di bawah pengaruh interleukin 2 dan interleukin 6. Di sini ada pun respon imun terhadap bakteri ekstraseluler. Bakteri ekstraseluler dapat menimbulkan penyakit melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, merangsang reaksi inflamasi yang menyebabkan destruksi jaringan di tempat infeksi. Sebagai contoh misalnya Coccus pyogenes yang sering menimbulkan infeksi supuratif yang hebat. Yang kedua, produksi toksin yang menghasilkan berbagai efek patologik. Toksin dapat berupa endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin yang merupakan komponen dinding bakteri adalah suatu lipopolissakarida yang merupakan stimulator produksi stokin
yang kuat, suatu adjuvan serta aktivator poliklonal sel limfosit B. Sebagai besar, eksotoksin mempunyai efek sitotoksik dengan mekanisme yang belum jelas benar. Respon imun terhadap bakteri intraselular, sejumlah bakteri dan semua virus serta jamur dapat lolos dan mengadakan replikasi di dalam sel penjamur. Yang paling patogen diantaranya adalah yang resisten terhadap degradasi dalam makrofag. Sebagai contoh adalah mikrobakteria serta Listeria monocytogenes. Yang terakhir ada terapi imunoglobulin pada infeksi. Keadaan infeksi bakteri yang berat dapat terjadi kelelahan respon imun pada individu yang mempunyai respon imun yang normal, dan keadaan ini dapat terjadi pelepasan berbagai mediator yang merangsang timbulnya shock septic. Dalam keadaan ini, terapi penunjang dengan intravenous imunoglobulin dapat diberikan terapi IVIG. Ini secara pasif untuk membantu sistem imun tubuh dengan antibodi yang spesifik terhadap bakteri serta eksotoksin dan endotoksin yang sesuai. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.